di dalam Kolose 3 ayatnya ke-18. Kita baca Kolose 3 ayat 18, kita baca ayatnya 18, Kolose 3 ayat 18 sampai dengan 25. Ya, sampai dengan 25. Oke, saya baca. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hatimu, supaya jangan tawar hatimu. 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. 24. Hai tuan-tuan, berlakulah adil, jujur terhadap hamba-hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah, sampai di situ dulu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca dan minta supaya merenungkan. Bukan hanya sekedar merenungkan dan melakukan. Sebelum kita uraikan satu persatu ayat ini, kita tahu dulu siapa yang menuliskan ini adalah Rasul Paulus. Dan kita tahu Rasul Paulus ini siapa? Orang yang jahat. Ya, orang yang hidup di dalam kegelapan. Tapi waktu dia ketemu Tuhan Yesus berubah. Kita juga harus berdoa kepada Tuhan. Kita ini hidup dari kegelapan. Tapi waktu ketemu dengan Tuhan Yesus harus berubah. Jangan kita menjadi anak-anak Tuhan yang suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Jadi Kristen KTP. Ada satu di Instagram, Bapak Pendeta Melatok. Dia mengatakan, jangan kau berpikir kau anak-anak Tuhan sudah baptis masuk surga. Sabar. Jangan engkau berpikir engkau jadi anak-anak Tuhan, melayani Tuhan. Kalau kau mati kau masuk surga. Jangan kau berpikir pasca ini engkau datang merayakan yang bagus dan engkau mati kau masuk surga. Sabar. Engkau ikut Tuhan, kalau kau tidak bertobat, jangan kau mimpi kau masuk surga. Saya dengar ini ketemplak untuk diri saya. Saya kepingin. Jangan sampai saya ada di dalam kegelapan di atas. Saya minta sama Tuhan agar supaya surga itu milik saya. Karena apa? Saya disuruh masuk ke pasar genteng saja, yang masuk di lorong-lorong saja, saya tidak kuat. Di sana masih belum panas, belum api 7 kali panas dengan ini. Saya sudah tidak kuat. Saya merasakan bau saja saya sudah tidak kuat. Apalagi saya diizinkan di neraka jahanam kekal selamanya. Aduh ampun wala-wala Tuhan. Tolong Tuhan. Hidup saya masih sisa berapa lama? Sekarang sudah 66. Sudah hidup. Tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Bukan saya ini.
Tetapi kalau saya dipanggil sama Tuhan dan saya buka mata di atas gelap yang saya dapat, di pasar genteng saja saya tidak kuat. Jangan pasar genteng. Di luar saja kamar tidak ada AC saja saya tidak kuat. Apalagi saya di sana. Susah. Barusan hari Jumat kami pergi ke Pacet. Sesudah itu kami ke pasar. Kita ketemu dengan istrinya Pak Lim. Bapak Ibu tahu semua ya, namanya Cak Lim. Dia ketemu sama saya, dia pegang tangan saya, dia menangis. Bapak, mohon maaf kalau Cak Lim ada salah. Mohon maaf ya, minta ampun ya. Ibu Gembala datang sambil minta maaf Bu ya. Karena kami ada hubungan baik. Ibu Gembala tanya kepada dia. Selama Pak Lim pergi, apa dia ada pesan-pesan sama kamu? Dia bilang, hari pertama waktu dia meninggal, dia cuma datang sama saya dalam mimpi nyata. Dia bilang, kamu sing sabar ya, sing ikhlas ya, pok hilang. Hari kedua dia datang lagi, karena lampu itu saya matikan, ojo dimatikan lampunya, nyala, hilang. Hari ketiga dia datang lagi. Wes, kamu sing sabar ya. Aku mau pergi sudah. Ya sudah, tidak ada lagi. Ya, saya berpikir sebelum dia meninggal, arwahnya masih gentayangan selama 3 hari. Saya juga belum tahu, saya belum selidiki. Habis itu 3 hari dia pergi sudah. Ya, kita tidak tahu dia pergi kemana. Ya, tapi firman Tuhan bilang, engkau di dalam aku. 2 Korintus 5 ayat 17. Yang lama engkau sudah hilangkan semua. Yang lama engkau sudah bunuh semua. Yang baru itu sudah ada. Itu yang benar. Yang benar. Maka itu Bapak Ibu, mari kita dengar baik-baik firman Tuhan ini. Dikatakan di sini Rasul Paulus, mari. Diajarkan kepada jemaat di mana? Jemaat di Kolose. Jemaat di Kolose. Agar supaya istri-istri, dikatakan di sini rumah tangga, hubungan antara anggota rumah tangga. Ya, hubungan antara anggota rumah tangga. Sudah punya rumah tangga, beberapa yang ada di sini, yang belum punya rumah tangga, ya sudah sambil berdoa supaya ketemu pasangan, agar supaya masuk di dalam satu rumah tangga dan rumah tangga itu menjadi rukun. Ya. Ini hubungan antara suami istri. Antara suami istri. Hubungan ini. Bukan kepada siapa dulu. Hubungan antara suami istri. Karena dia tuliskan semua di sini tentang suami dan istri dan anak. Dikatakan di sini Bapak Ibu ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ini satu ajaran. Istri-istri yang benar. Kamu harus tunduk kepada suamimu. Karena suamimu kepala. Kami ini leher katanya. Ya. Jangan istri-istri tunduklah kepada suamimu. Kau harus tunduk kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Coba kita merenungkan sejenak. Istri-istri, apakah ada di antara istri-istri yang tunduk kepada suaminya? Suami berbicara, nasihati, semua dia mau mendengar. Apa ada? Pak, boro-boro tunduk Pak. Suami dah tanggung jawab Pak. Dah bisa mengurus rumah tangga. Dah bisa menghidupkan rumah tangga. Aku setengah mati pontang panting bekerja. Suami hanya enak-enak saja. Kan banyak seperti itu. Bagaimana saya harus tunduk kepada dia? Bagaimana saya harus dengar kepada dia? Sedangkan dia bawa kepada kita bukan jalan yang benar. Dia bawa kepada kita di jalan yang sesat. Bagaimana saya harus tunduk? Ya cengli juga ya. Tapi Tuhan ajarkan kepada kita. Istri-istri tunduklah kepada suamimu. Suami bisa bertobat dari tingkah laku kita.
Tapi kita mari. Memang kalau cari pasangan itu cari yang cocok. Saya khotbah ini. Anak saya 3 bulan lagi dia masuk di dalam pernikahan kudus. Ya. Bagaimana? Tuhan, Rasul Paulus ngomong kepada jemaat yang ada di Korintus. 2 Korintus 6 ayat ke-14. Coba lihat. 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang yang dapat bersatu dengan gelap? Rasul Paulus juga berbicara. Dia menuliskan surat yang kedua ini kepada jemaat di Korintus. Kita tahu beberapa saat yang lalu Saudara Alek menyampaikan tentang jemaat di Korintus. Jemaat kaya-kaya, pengusaha. Ya, di daerah Korintus sana banyak pelabuhan. Orang banyak kerja pelayaran kapal, kaya-kaya, segala semua. Tapi dikatakan di sini, jangan kau orang Korintus, jangan kau cari pasangan yang tidak seimbang. Jangan kau cari pasangan yang tidak seiman. Tapi kau harus cari yang seimbang. Rohaninya yang bagus. Teristimewa bebet bibit bobot. Sebab kalau kita dapat yang salah, saya senantiasa mengatakan, ya, pakai bahasa Hong Kong. Barusan teman saya pergi ke Hong Kong. Waduh Pak, susahnya ini bahasa Hong Kong. Maka itu sebelumnya saya harus belajar dulu dengan kamu. Jadi sebelum dia berangkat itu, dia belajar dengan saya bahasa Hong Kong. Saya juga jatuh bangun. Huhum ho isaikung. Engkau dapat istri tidak benar, seumur hidup engkau susah. Sekali lagi. Huhum ho isaikung. Engkau dapat istri tidak benar, seumur hidup engkau susah. Hukum ho itsaikung. Kau dapat suami yang tidak benar, seumur hidup engkau susah. Jadi kita harus mau mencari pasangan hidup, cari yang takut akan Tuhan. Anak Tuhan itu banyak, tapi yang takut akan Tuhan itu sedikit. Kita cari juga yang bebet bibit bobot yang bagus. Sebab kalau kita dapat bebet bibit bobot yang bagus, itu enak. Memang dasarnya sudah baik, benar, ya, dari keluarga yang baik. Tapi kalau kita dapat dari keluarga yang tidak baik, yang kerjanya setiap hari berkelahi terus di rumah, itu bukan baik. Dia anak Tuhan. Jadi carilah bebet bibit bobot yang baik. Pak, apakah Tuhan tidak bisa sanggup? Bapak bilang, Rasul Paulus saja yang jahat Tuhan mau bisa pakai. Ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Maka itu carilah yang benar dulu, yang cocok. Dan kita masuk di dalam pernikahan kudus. Percaya kalau kita dapat istri-istri yang baik, yang takut akan Tuhan, aman kita punya hidup. Senantiasa dia taat akan kebenaran firman. Bukan dia tanduk. Bukankah ada di antara jemaat di sini yang istrinya suka tanduk kepada suami? Sampai suaminya udah pusing kepala. Ini sekarang baru kita bicara sama istri-istri dulu. Ya. Bukankah ada istri-istri yang tanduk kepada suaminya? Sampai suaminya bilang bohwat. Wes aku ini sumpek ketemu istri kayak macam begini. Wes tak pekat dah kuat. Bukan ada. Suruh dia tunduk, dia tidak mau. Maka itu kalau mau masuk di dalam pernikahan, periksa baik-baik. Andre kemarin diizinkan guru dari Bukit Zaitun yang ngajar kepada dia dengan Catherine. Dan sebentar malam selesai ibadah, ketemu lagi. Siapa yang ngajar? Dokter yang ngajar. Ya.
Bagus, semua bagus. Cocok dengan firman Tuhan. Saya berdoa, tapi saya bilang, Papa kasih ilmu sama kamu, Papa ajar sama kamu lagi. Ya, kalau dulu di sini banyak anggota-anggota yang bisa mengajar, tetapi kan sedikit. Ya, sekarang Tuhan percayakan anak kita, saudara Andre dan Catherine, diizinkan dari Bukit Zaitun yang ngajar. Dan nanti sebelum dia masuk di dalam pernikahan kudus, datang dulu ke Pak Yusuf. Pak Yusuf biar doakan dia. Turun dari Tuhan melalui Pak Yusuf. Brur datang ya sama-sama dengan Om. Tumpang tangan anak Om. Supaya biar mentransferkan yang benar. Jangan transfer yang salah. Baik Om. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam 1 minggu ini, dalam 2 minggu ini diajar terus. Tapi ajar terus, ada yang mendengar karena dia berpikir mau menikah, dia ikut. Ya. Tapi ada yang mau mendengar, tapi ada yang diajar masuk kanan, keluar kiri, masuk kiri, keluar kanan. Jangan. Sebab kalau kalian paksa di dalam pernikahan kudus ini, kalian tidak cocok, kalian hancur. Berapa banyak di luar rumah tangga ini hancur. Betul. Kalian hancur. Mohon maaf. Dulu saudara Alek. Kalau kau punya papa, kau punya mama pergi, engkau pergi dari sini juga. Tidak. Kita tidak jadi. Ya. Saudara Alfred waktu mau menikah. Kalau om tidak ada, saya juga tidak akan mau. Saya harus. Kena COVID saya harus ke Malang. Dalam keadaan posisi saya harus ke Malang. Saya ada di situ. Bukan bilang saya benar. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Maka itu mari. Kita wanita-wanita. Yang belum punya masih jomblo. Ya. Kalian. Kalau cari pasangan. Cari yang benar. Jangan lihat kayanya. Jangan lihat gantengnya. Lihat hatinya. Sebab kalau kalian salah pilih, seumur hidup kalian susah. Sama juga laki-laki, cowok-cowok yang ada. Kalau kalian mau cari yang benar. Jangan cari yang salah. Sebab banyak sekarang matre perempuan ini banyak di luar. Saya ini sudah tahu beberapa saat ini. Saya diizinkan melihat di YouTube. Berapa banyak anak-anak wanita, gadis-gadis SMA, mereka mohon maaf jualkan kehidupan mereka kepada om-om. Pertama dulu dorang pacaran dengan teman sekolah. Habis itu selesai dorang lari ke om. Dorang lari jadi istri simpanan. Orang bilang ani. Berapa banyak ini hari-hari ini. Jadi gereja ini sudah tidak bisa omong berkat-berkat lagi. Kalau kita tidak jaga baik-baik, susah ini hidup. Jadi Tuhan melalui Rasul Paulus kau berbicara kepada jemaat di Kolose. Supaya istri-istri ini tunduk kepada suami. Mau tunduk? Terserah. Saya hanya sebagai gembala. Herman engkau berbicara kepada jemaat Surya Kebenaran yang dipercayakan untuk gembalakan. Istri-istri tunduk kepada suami. Ya saya sudah sampaikan. Mau dengar dan tidak, itu urusan Bapak Ibu. Tapi kalau untuk anak saya, Andre, Kesia, saya harus tekan kepada mereka. Kamu harus jadi orang, harus begini. Harus begini, harus begini. Pernah Bapak Ibu melihat kalau Kesia doa pagi, dia tidur, saya siar langsung. Lihat ini Kesia tidur. Sebab saya tahu kalau saya punya anak, saya omong dia tidak mungkin marah. Kalau jemaat pasti marah, tersinggung. Bukan tersinggung saja, tersumbing. Bapak ini kok keras ya? Saya bukan keras, saya didik anak-anak saya. Maka itu seperti kakak saya bilang,
Kamu ini saya lihat punya karisma. Kalau kau tidak punya karisma, tidak punya kuasa, tidak bisa lakukan seperti ini. Maka itu belum tentu kalau engkau mati, anakmu bisa melanjutkan. Ya, saya bilang bisa. Tapi saya harus ngomong, engkau harus bertobat di dalam segala segi hidup. Mungkin kalau Bapak Ibu mengatakan, oh Pak, anak saya Andre begini. Tapi dia kan tidak sempurna. Saya berusahakan agar supaya dia sempurna. Harus tunduk. Contoh, saya tidak pakai lagi tentang Abigail. Tapi saya ambil contoh dulu di dalam istri saya. Dia senantiasa tunduk. Apa yang saya berbicara, dia pasti tunduk. Bahkan saya baru ngomong saja sama dia. Kamu masak ya, tidak usah korek-korek. Sadaro tobato. Ya, sadaro tobato. Benar, gergetan saya ini. Karena saya kepingin anak-anak saya ini seperti begini. Ibu gembala, saya baru bilang telur ayam. Di Pacet saya bilang kau bikin telur ayam. Dia bilang habis. Besok dia langsung hari Jumat. Mari kita pergi cari telur ayam. Mau beli berapa banyak. Siapkan masak setengah matang. Hai istri-istri. Ya, perhatikan suamimu. Kalau kamu tidak perhatikan suamimu, ditangkap sama gondol wewe, kamu nangis tidak habis-habisan. Nanti pergi jual di pasar sana tambah susah. Ini keras. Saya ngomong ini. Sudah keras saja masih belum bertobat. Apalagi kalau singgung-singgung. Ambil contoh. Tunduk kepada suami. Ya, ini satu. Kalau kita sudah bisa tunduk dari tingkah laku perlakuan kita, kita tunduk yang buat. Suami sendiri bisa melihat kepada kita. Saya kalau melihat istri saya lihat aduh kasihan dia. Kadang saya mau marah. Karena saya marah bukan marah apa. Dia kerja dari pagi sampai malam. Kemarin kami pulang dari Pacet itu sayur begitu banyak. Dia urus semua, dia ikat baik-baik. Dia masukkan satu persatu di dalam kulkas. Bukan datang dia buang begitu saja, tidak. Satu persatu dia ikat, dia masukkan di kulkas, dia angkat itu. Saya bilang kasihan istri saya. Cari seperti ini. Mohon maaf. Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Udah ketemu. Itu surga. Itu surga. Maka itu. Istri-istri yang ada. Kalian ingat kalian dulu saya. Kalau sudah ketemu suami yang baik. Apa yang suami yang perhatikan. Jalankan itu. Ucap syukur. Suami minta apa, kasih. Saya minta anak laki lagi, iya Pak. Saya minta anak perempuan lagi, iya Pak. Supaya suami kan semangat. Jangan batasi, tidak. Aduh capek. Mungkin tidak enak ini khotbah. Mungkin tidak enak, tidak lucu. Yang sudah tegas saja tidak bisa, apalagi yang bikin lucu tambah jadi. Jadi inilah, tunduklah kepada suamimu. Dikatakan di sini, tunduklah kepada suamimu. Hai istri-istri, kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ada ajaran-ajaran di dalam Tuhan. Kita belajar tentang Nabal, Daud, dan Abigail. Kita melihat bagaimana Abigail itu istri yang begini. Bijaksana, cantik bijaksana. Cantik bijaksana. Ambil contoh di dalam Alkitab ini. Di dunia juga kita ambil contoh. Maka itu kita jadi jamaat Tuhan. Jadilah contoh, jadilah teladan. Kalau kalian hanya bisa berfasih lidah, hanya bisa berbicara, nyanyi yang enak, tetapi tidak menjadi contoh, percuma.
percuma. Maka itu kalau yang mau dicari, jangan dicarikan orang kaya, tajir mau. Ya, jangan. Kita cari yang takut akan Tuhan. Kalau mau dicari jangan seperti Amsal 31 ayat 30. Coba keluarkan. Amsal 31 ayat 10 apa yang dikatakan oleh Amsal Salomo. Amsal 31, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-pujinya. Cantik ya, molek ya, semok ya, mohon maaf. Cantik ya, bohong semua. Cari yang takut akan Tuhan. Kalau kita mau rumah tangga kita ini bahagia. Cari yang takut akan Tuhan. Coba kita melihat di dalam 1 Samuel. Bagaimana kita melihat si Abigail. Cantik, bijaksana, takut akan Tuhan. Di dalam 1 Samuel, nanti Bapak Ibu lihat sudah. Ya, cantik, bijaksana, takut akan Tuhan. Itu yang paling penting. Saya bersyukur istri saya tidak jelek, cantik, ya Bu Retno ya, cantik. Ya, bijaksana. Minggu lalu saudara Andre, kalau 2 minggu yang lalu saudara Andre menceritakan, mama itu bijaksana. Dengan anak-anaknya. Semua dia pakai WA. Kes. Saya kalau lihat mamanya WA sama anaknya. Kes, kau pulang itu ada makananmu. Ada di kulkas. Di bagian bawah, bagian kiri. Kamu makan ya. Saya lihat lagi di Andre punya WA. Nyo, kau pulang ini ada makanan. Ya, di bagian kulkas atas dan ada di sini simpannya. Kau makan ya. Sama saya dia tidak pernah urus, dia urusin anak-anak. Tapi kalau saya waktu saya makan dia pasti ada di sini. Nah kembali lagi, Bapak Ibu nurut ya, tunduk kepada suami. Bagaimana? Apakah kita sudah lakukan atau kita tanduk? Kebanyakan orang kalau sudah menikah dia berpikir. Ya, sudah, dia tidak mungkin berani macam-macam dengan saya. Wes tak macam-macam saja sama saya. Satu kali suami putar bahaluan tinggalkan kita. Nangis. Satu kali suami putar haluan. Tinggalkan kita karena sudah tidak kuat lagi. Kita nangis. Loh, saya berbicara ini kan saya punya pengalaman. Ceraikan saya, ceraikan saya, ceraikan saya. Oh iya, mau sudah, oke. Kaget. Waktu saya tinggalkan. Nangis, susah. Maka itu jangan. Tolong, jangan. Memang gereja kita tidak populer, tetapi ajaran ini. Yang saya mau, saya tidak berpikir di luar orang. Saya berpikir yang ada ini. Ini ada 30 orang yang ada ini. Bapak Ibu supaya tahu. Kemarin saudara Irawan yang jaga di pintu. Ya. Selama bekerja membuat ulah. Tapi saya telan itu ulahnya yang dia buat. Waktu mau pulang dia buat lagi. Saya keluar. Habis itu saya keluar, selesai sudah berangkat sampai sana. Karena tahu banyak PHK, Pak saya masuk lagi. Tetapi begini. Saya kena penuh kasih. Iya. Tapi sampai di sini lagi saya kasih tahu dengan cara-caranya dia kelakuan-kelakuan yang tidak baik. Dia mengatakan begini sama saya. Mohon maaf ya. Pak, kalau bisa Bapak pulangkan sama saya 1 bulan 1 kali. Bapak kan tahu. Saya ini terus begini saja. Saya punya istri, saya tidak tuangkan semua. Saya Pak, stres. Sekali.
Ini anak-anak muda zaman sekarang. Lain dengan orang-orang tua. Kelakuan jelek, sumber daya manusia sekarang ini jelek sekali. Apa yang diomong, iya, monggo. Kemarin waktu kita urus makanan dan lain-lain, dia pasang muka saya itu mencucu. Sebab kalau sama saya dia bisa pasang mencucu dan dia minta uang. Ya, tapi kalau sama Andre dia baik. Karena dia tahu Andre semua dari papa, uang papa. Karena saya masih dipercayakan untuk pegang ini. Jadi sama Andre dia baik, sama saya dia pasang gitu. Sesudah itu saya ngomong sama dia cuek di dalam, orang-orang datang dia cuek. Sore saya udah tidak tahan. Saya turun dari istirahat, saya telepon dia. Pada waktu saya telepon, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tolong anak itu jangan dijak goyang terus, bunyi pel ini ya. Jadi pada waktu itu saya telepon, dia lihat saya telepon dia tidak angkat. Dia lihat begini saya telepon dia tutup, disimpan. Tapi saya harus tahan. Saya pikir salib untuk saya. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya panggil sini kamu. Saya katakan kepada dia, sini kamu. Ya, dia datang. Saya bilang mohon maaf. Ini sudah jadi hamba Tuhan. Kalau dulu jadi pengusaha saya banting kaki. Mohon maaf saya bilang. Kamu saya telepon tidak pernah diangkat. Tolong opo di telepon itu angkatan. Ngamuk dia sama saya. Kalau udah senang sekarang saya keluar. Waduh. Saya hanya jawab. Kalau engkau mau keluar sekarang, silakan. Karena dia berpikir, kalau saya keluar, siapa yang jaga pintu? Sekarang saya keluar, saya hanya ngomong silakan. Kalau kamu mau pulang, sudah dia pergi diambil dia punya barang. Roh Kudus ingat sama saya datang. Ya. Saya punya gaji. Loh, kamu kan sudah ambil gajimu. Betul kan? Saya tidak potong loh. 2 minggu kamu libur. Saya tidak potong. Dan kamu punya gaji saya bayar full. Ngamuk dia banting kaki. Di jalan. Dia berpikir saya masih mau tahan dia. Padahal saya sudah omong. Hati-hati ya. Di luar ini susah. Kerjaan ini banyak sekali pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan PHK. Kamu hati-hati ya, jangan langsung ngamuk. Pergi. Tapi Tuhan taruh tiba-tiba hikmat. Kalau bukan hikmat takut akan Tuhan, Tuhan ketemukan di belakang. Ada Bapak Bram. Yang 2 hari Tuhan sudah siapkan melalui RT. Melalui Ibu Andreas. Ya, untuk kenalkan. Saya panggil, telepon Pak Bram, ngomong-ngomong. Kok enak? Panggil istrinya. Istrinya pintar masak sekali. Semua ngomong senang. Tuhan perintahkan sama saya, lakukan ini. Saya jalankan. Makanya saya bilang tadi, pekerjaan Tuhan itu tidak bisa mati. Ya, seperti tadi kita melihat, anak-anak dorang tidak datang yang biasa bagi-bagi. Tuhan kirim anaknya Bu Cici 3-4 orang datang yang tukang bagi-bagi. Maka itu Bapak Ibu, kalau kita mau dipakai hidup ini, pakailah agar supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tapi kita tidak datang tanpa bicara. Ya Tuhan bilang, aku bisa pakai batu pun untuk datang melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi dia kaget. Kalau saya bisa iyakan, dia kaget, bingung. Dia masih putar-putar, mungkin saya masih panggil dia. Tidak, Tuhan sudah tidak taruh hati lagi. Daripada aku sumpek ketemu kamu, batu yang besar di mulut tak telan sama saya. Saya pernah satu kali, saya datang dari Pacet, bawa sayur banyak segala semua. Dia tahu saya datang, saya masuk. Biasanya kan dia tahu kalau sudah datang, dia pasti datang ke mobil, dia ambil, dia kasih turun ini sayur-sayur. Nggak mau turun, dia duduk saja di situ. Saya panggil sama dia.
dengan penuh kasih. Itu saya tahu itu proses untuk saya. Namanya Irawan, Wan, kamu tolong. Dia langsung keluar, panggil 3-4 kali dah mau dengar. Saya datang dekat, Wan tolong. Dia banting kaki, dia kasih turun, dia ambil barang, dia pergi sudah. Saya bilang syukur, saya masih menang. Saya masih tahan semua ini. Kadang kita diizinkan melalui seperti itu. Tapi mungkin Tuhan bilang sudah cukup. Kau sudah naik tingkat. Sekarang tingkat yang lain lagi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Ya. Mungkin kita bertanya, suami. Bagaimana saya harus tunduk? Dan juga dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Tadi kita sudah ngomong suami-suami. Kalau kita ketemu suami yang baik, ya kita lakukan. Tetapi kewajiban kita harus tunduk. Nah, untuk mendapatkan pasangan hidup, kita harus cari yang cocok. Seperti firman Tuhan bilang, yang seimbang, yang takut akan Tuhan. Kita harus cari itu. Tapi kalau kita tidak mau cari, nasi sudah jadi bubur, hancurlah kehidupan kita. Nah sekarang Tuhan ngomong, suami-suami, dikatakan sini, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kita tahu Nabal, itu kasar sekali. Orang kaya kasar sekali. Tapi kita sudah tahu itu Nabal. Sekarang kita jadi suami-suami. Tadi saya berbicara tentang istri saya. Ya, tentang istri saya. Apakah Pak Gembala juga kasar? Ya, saya ini dasar dari orang yang tegas. Bukan kasar, tegas. Ya. Jadi kalau saya berbicara, saya tegas. Tapi kalau si umpama sampai saya omong tidak mau dengar, saya tegas. Tapi kasar, kadang diizinkan Tuhan, mau begini tangan, karena tidak tahan. Oh tapi itu salah, tidak pernah. Tapi kita harus tegas. Beda kasar dengan tegas itu lain. Jadi kalau kadang istri saya berbicara dengan saya tidak cocok, saya tinggal hanya ngomong kepada dia. Wes kamu diam. Ya, tak jalankan, yang penting kamu catat. Seperti dulu mau ambil alih gereja ini. Engkau sudah pikir baik-baik. Kau mau ambilkah alih gereja ini? Uang dari mana? Ya, uang kita di rumah saja makan susah. Benar, dia ngomong logikanya betul. Kau sudah pikir baik-baik, yaitu istri yang baik. Tapi karena saya punya keyakinan dan saya tahu itu dorongan daripada Tuhan. Wes tala, kamu tenang. Yang penting kau catat, saya jalankan ini. Yang penting kau catat baik-baik apa menjadi pengeluaran. Ya dia diam, ya terserah. Dia catat. Semua ada apa-apa dia catat. Itu istri yang bijaksana. Dan sekarang saya ngomong kepada dia. Seandainya pada waktu itu saya ikut dengan caranya kamu. Logikanya betul. Makan saja di rumah tidak ada, kok mau ambil alih gereja? Engkau mau co Yesus atau mau apa? Apakah sudah tidak ada kerjaan lagi ambil alih gereja? Pikir baik-baik, uang dari mana engkau bangun? Dari kemarin saya berbicara tentang cincin kawin. Saya bertanya, saya bilang anak kita mau menikah. Ini saya tidak malu. Ya, cincin kawin kita kasihkan kepada mereka. Saya udah lupa. Kasihkan. Dari papa mama punya cincin kawin, kita sebentar lagi sudah mau pergi. Kasihkan mereka. Dibilang apa? Sudah dijual semua. Oh masa? Iya. Sudah jual. Iya Pak. Jual waktu bangun-bangun ini. Sudah dijual semua. Tidak ada uang, dijual semua. Ya, oh ya sudah. Tidak apa-apa. Kita berdoa sama Tuhan. Masih ada emas lagi? Tidak ada lagi. Semua yang dulu dapat dari orang tua saya sudah dijual semua. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Jadi tidak ada.
cincin kawin kita sudah ada. Tapi nanti Tuhan kasih cincinnya dari Tuhan sendiri. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, suami jangan kasar. Pak dia kasar Pak, ngomongnya Pak, segalanya semua tingkah laku. Maka itu kalau kita dapat suami cari singgena. Jangan lihat suami ganteng, kaya seperti Nabal. Kita langsung tak ambil saja, nanti saya injili. Oh tidak. Maka itu di sini anak-anak laki yang belum menikah. Kalian tidak boleh seperti itu. Kita cari perempuan kita cari suami yang baik. Jangan cari yang tajir. Ditanya di dalam YouTube, tajir ya laki ini? Oh tajir Pak. Tajir Pak. Kadang kelihatan di luar seperti yang punya rumah ini. Tajir Pak. Kelihatan tajir. Nangis kayak anak kecil Pak. Tajir, itu rumahnya ada dibikin video di dalam, dia punya isi di dalam, wah semua. Dari malam saya telepon, barang-barang kamu, iya Pak. Ya kamu pakai ini uang kredit Pak, bagaimana? Kau pakai isi, ya ini saya salah. Karena apa? Permohonan istri. Istri minta bikin yang bagus. Saya kredit, saya lakukan ini. Nah sekarang waktunya dalam keadaan susah. Saya tidak mampu untuk membayar. Diambil sama bank. Kelihatan pertama tajir. Rumahnya di mana? Wah daerah timur yang tempat yang istimewa punya. Tajir. Ya, tapi ketemu suami macam begitu. Susah. Orang bilang harus kita jadi orang bisa asuh, bisa hitung. Jangan sembarang. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, suami-suami. Ya. Yang ketiga kita melihat ayat 20. Hai anak-anak, taatilah kepada orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Orang tua itu. Ya, yang menjaga kita, melindungi kita. Dari kecil. Kita harus hormati mereka. Tidak ada alasan harus hormati. Saya ingat dulu Kesia, engkau sekarang bisa begini. Ya, kau mulai dari kecil. Mama dengan papa susah tidak punya uang. Tapi mama paksa harus antar sama engkau pergi les piano. Waktu engkau les Inggris, mama paksa jaga engkau. Mama buat segala sesuatu yang baik. Barusan dia sakit, mama duduk di sampingnya. Telepon dokter, ini obat apa, dilihat, dicari, dilihat semua. Urus sama engkau. Kalau sampai engkau tidak hormati orang tua. Engkau punya kebutuhan memang anak saya tidak pernah minta. Tetapi saya katakan, cukup ini. Papa punya, ambilan. Ya, meskipun engkau tidak mau. Diperhatikan oleh orang tua. Harus kamu hormati. Saudara, ada satu jemaat mengatakan, orang tua yang tidak pernah perhatikan kita, tetapi kita bisa perhatikan sama dia. Itu lebih bagus lagi. Saya bilang itu. Tapi ini orang tua sudah berbuat baik kepada kita ini. Tetapi dia katakan orang tua yang tidak pernah memperhatikan kita. Disuruh kita dilepas saja macam kita. Tapi kita masih mau memperhatikan. Jadi sama dengan kejahatan dibalas dengan kebaikan. Yang tidak pernah menolong kepada kita. Kita harus perhatikan. Itu lebih baik lagi. Tadi saya berbicara saudara Kesia. Saya bilang saudara Andre. Mulai dari kecil. Ya. Mama mau urus sama kamu. Papa sibuk di dalam pekerjaan. Sebelum mama ke kantor, mama urus dulu sama kamu. Semua mama urus. Sampai kau besar. Sampai sekarang kau mau menikah. Mama masih banyak berbicara dengan kasih. Ya, kalau kamu sampai abaikan itu orang tua. Apa yang kau
tabur, itulah yang kau tuai. Maka itu Bapak Ibu, Rasul Paulus bukan berbicara kepada jemaat di Kolose saja. Dia berbicara juga kepada jemaat yang di Efesus. Efesus 6 ayatnya yang kedua. Kita melihat Efesus 6 ayatnya yang kedua. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti nyata dari janji ini. Saya suka nonton itu film King Kevin tentang orang tua. Ayo nonton yuk. Di mana? Di bioskop? Tidak. Di YouTube itu King Kevin. Orang tua. Ada anak-anak hanya mau orang tua punya harta saja. Karena tahu orang tua ini punya baru jual rumah di kampung. Datang, mama paksa semua mau urus. Karena hanya lihat uang. Tapi kita melihat di situ video filmnya dari King Kevin. Ya, dia bilang kamu harus perhatikan orang tua ini. Jangan waktu dia hidup kamu abaikan dia. Waktu dia mati, kamu nangis. Untuk apa? Kan tidak ada gunanya. Berapa banyak orang waktu hidup abaikan. Tapi waktu mati, baru nangis. Ya, saya suka lihat ajaran juga dari orang Batak. Inang muda. Marah inang muda sama bapak sapa, dia bilang, bapak ini saya senantiasa saya dapat itu saya kirimkan kepada teman-teman saya istimewa si John yang ada di Batak sana. Ya, mari Bapak Ibu, orang tua yang ada kepada kita urus. Saya bilang sama Kamingson, kamu saya kasih kenal kau cowok orang luar pulau. Tidak Pak. Kenapa? Papa siapa yang lihat? Ya kokomu yang lihat. Ya baik kalau koko itu dia dapat istri baik. Ya. Kalau koko dapat istri tidak baik. Karena banyak sekarang wanita-wanita ini kan pur-pur baik. Tahu purba, pura-pura baik. Kalau dia dapat baik, kalau dia tidak dapat baik. Papa yang sudah jalan dengan tongkat kayak gini. Gini, ditendang begini. Bagaimana? Apalagi kalau suami takut istri. Ya sudah dia diam kamu, jangan ikut campur. Waduh mati. Maka itu kalau jadi bapak, jadilah bapak patung besi, patung emas. Jangan jadi patung batu. Istri-istri jangan jahat ya. Kamu tabur itu, kamu tuai. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dikatakan di sini, anak-anak taatilah kepada orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, di dalam ayat sekarang ayat 21, bapak-bapak, ya, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati. Ada berapa banyak bapak-bapak minta dihargai, minta ditaati, tetapi dia tidak menjadi contoh. Dia tidak menjadi teladan. Padahal Tuhan Yesus sendiri sudah berikan contoh, jadi teladan. Kita ikut Tuhan Yesus. Ya. Dan juga dikatakan di dalam Mazmur 128. Ayatnya yang keempat kita melihat tentang rumah tangga yang berbahagia. Berbahagialah bapak-bapak yang takut akan Tuhan. Kalau bapak-bapak, laki-laki bapak-bapak yang takut akan Tuhan, sesungguhnya demikian akan diberkati laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya, kalau laki-laki itu sudah takut sama Tuhan, Bapak Ibu, pasti turun kepada istri dan anak-anak. Jadi bapak-bapak ini juga termasuk saya. Jangan kita sakiti hati anak. Saya kadang beberapa saat ini ada clash dengan Andre. Clash, karena pendapatnya sekarang lain. Anak-anak muda ini lain pendapatnya. Jadi kalau ngomong itu agak clash. Clash. Macam baru-baru kemarin hari Sabtu. Pagi-pagi di belakang. Sampai Ibu Evi lihat.
Ibu Retno lihat, setegas saya marah. Ya, karena keles, pendapatnya salah. Pendapatnya salah. Tetapi sesudah itu malam saya panggil sama dia. Saya duduk dan saya omong dengan dia. Dia memberikan kepada saya satu klarifikasi tentang ini, tentang ini. Saya berpikir, kalau dia benar, saya ikut. Saya tidak boleh jadi bapak menang sendiri, egois. Akhir zaman berapa banyak orang mementingkan diri sendiri. Waktu dia ngomong saya dengar. Oh ini masuk akal, oh ya sudah. Tapi kalau ini salah, saya bilang. Ini salah, kamu ini salah. Oh ya Pak, saya tahu itu salah. Jadi kalau salah, Papa omong sama kamu supaya kamu dengar. Sebab kalau kau jalankan itu dalam kebenaran, ya hidupmu itu tidak akan susah. Seperti apa yang kakak saya katakan. Kamu kalau meninggal atau kamu kalau mati, kira-kira anakmu bisa melanjutkan karismamu yang Tuhan berikan. Dah gampang dia bilang, kau bisa melakukan ini. Saya langsung dapat itu kata karisma. Saya pikir baik-baik dan saya tukar pikiran dengan hamba Tuhan. Karisma itu kalau kita bisa mendapatkan bila mana kita bertobat. Sudah bertobat, di situ Tuhan izinkan roh Tuhan ada sama kita. Kalau roh Tuhan sudah ada kepada kita, ya, buah-buah roh sudah ada sama kita, itu karisma itu ada. Kita omong apa, tapi yang benar itu terwujud. Kita omong apa, orang dengar, orang segan, itu karisma. Ya. Tapi kalau kita hidup tidak benar, hidup tanpa pertobatan, tidak mungkin bro. Kita bisa mendapatkan itu. Kita bisa mendapatkan marifat dari Tuhan kalau kita hidup benar. Kita hidup bertobat. Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tuhan taruh itu. Kau lihat orang itu modelnya begini. Kau lihat orang itu model begini. Kau lihat orang itu model begini. Bukan kita tidak tahu. Cuma ada orang yang kita mau omong. Kan baik kalau dia mau terima. Tapi kalau kita tidak terima bagaimana? Kalau anak saya langsung omong. Dua-dua saya omong. Makanya saya bilang sama Catherine, 3 bulan lagi kamu akan masuk di dalam rumah tangga kita. Di dalam rumah tangga kita ini fine. Ya, ayo masuk lo ke dalam. Nurut, enak hidup kamu. Sebab dia kan dari luar masuk. Enak hidupmu. Jalankan yang baik. Kita tidak boleh dari luar kita bawa yang salah. Bawa ke dalam. Jalankan enak ini hidup. Karena kita sudah merasakan. Ini saya sampaikan pengalaman-pengalaman. Memang enak ini hidup. Kita jadi berkat. Jadi berkat. Bukan kita omong tentang jasmani saja. Kemarin saya panggil seseorang. Kamu masuk sini. Saya bilang, ayo kamu masuk. Kamu mau apa? Kamu ambil. Bawa pergi. Kita di sini orang kaya. Bawa pergi. Orang kaya dalam Tuhan. Bawa pergi. Bawa. Mau apa kamu? Ambil. Saya merasa bahagia. Karena apa? Kita hidup takut akan Tuhan. Tuhan siapkan semua. Kamu mau apa? Ambil. Waduh Pak, sungkan. Ambil. Bawa pergi. Cukup? Bawa. Jadi orang tua, laki-laki, kita harus didik baik-baik kepada anak-anak kita. Jangan kita sakiti mereka. Jangan kita buat mereka salah. Jangan kita menyesatkan mereka. Kita tidak boleh. Sebab zaman sekarang ini kumpul sapa jadi sapa. Kumpul baik jadi baik. Kumpul terang jadi terang. Kumpul gelap jadi gelap. Kadang jangan sangka bahwa orang tua itu tidak bisa menyesatkan kita. Bisa. Maka itu kita yang lebih mengerti kalau waktu dia bawa kesalahan kepada kita, kita omong baik-baik.
Bukan kita lawan. Ini salah, Pak. Ini salah, Pak. Coba Papa suruh kita begini. Ini kan salah, Pak. Belajar dari yang lalu-lalu. Kesalahan itu jangan diulangi. Jangan kita berpikir orang tua selamanya benar. Saya melihat di YouTube, orang tua jual anak. Orang tua itu dia jual dia punya anak. Coba bayangkan, anak perempuannya dijual. Ini otaknya ada di mana? Berapa banyak orang tua menyesatkan anak-anaknya. Orang tua mencelakakan anak-anaknya. Kita harus sadar. Orang tua itu kita harus, dia sudah piara kita, dia jaga kita, dia lindungi kita sambil kita merenungkan. Maka itu kita jadi orang-orang tua. Di dalam Mazmur 128 ayat pertama. Berbahagialah bapak-bapak yang takut akan Tuhan. Nyanyian Syara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Yang hidup menurut jalan yang ditujukan kepada laki-laki, kepada bapak-bapak ini. Tadi di dalam ayat 4. Bapak-bapak yang takut akan Tuhan. Tapi kalau bapak-bapak takut akan Tuhan. Ya, dia lakukan yang salah. Jangan. Tidak boleh mencelakakan. Anak-anak kita tidak boleh mencelakakan. Saya punya anak mau jalan, saya tanya terus. Jangan sampai kau salah jalannya. Kau jangan sampai salah jalannya. Ada apa-apa mari, meskipun engkau sudah besar. Kita berunding, namanya Sang Liang. Kita tukar pikiran. Ayo kita berunding. Jangan sampai kau salah jalan. Sebab sekarang orang kalau sudah salah jalan. Teman saya bilang bagaimana ini? Ya Pak, kalau aku sudah sita, habis sudah saya Pak. Saya sudah habis. Saya tenggelam habis sudah Pak. Tidak tahu bagaimana cara lagi. Saya mau hidup bagaimana saya tidak tahu. Saya bilang jangan sampai kita jatuh. Salah jalan. Jangan kita salah jalan. Kita harus berdoa, tanya Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Tuhan akan menjaga kita, melindungi kita, dan menyertai kita. Jangan sampai kita salah jalan. Lanjut kita melihat. Di dalam ayat yang selanjutnya. Di dalam ayatnya yang ke-22. Hai hamba-hamba, taatilah ruang Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Yang hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Hamba-hamba, kita ini hamba-hamba Tuhan. Semua ini hamba-hamba Tuhan. Tentu kita ini hamba-hamba Tuhan, kita juga ada pemimpin. Kita tahu di dalam Efesus 4 dikatakan di dalam satu rumah Tuhan. Ada nabi, ada guru, ada gembala, ada rasul, ada siapa lagi satu. Ya, ada 5 jabatan. Seorang gembala Tuhan pakai dia sebagai pemimpin. Ya, kita turut apa yang dinasihati. Ibrani 13 ayat 17. Coba, Ibrani 13 ayat ke-17. Ibrani 13, taatilah kepada pemimpin-pemimpinmu. Di rumah ada orang tua yang kita taati. Di gereja ada pemimpin. Taatilah kepada pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ya. Di dalam rumah Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada, kita semua hamba-hamba Tuhan, kita belajar taat. Raja Daud dia bisa taat, dia lakukan semua itu. Sehingga Tuhan bisa izinkan dia ada di atas. Dan Tuhan tahu Raja Daud itu adalah orang yang taat. Kita ingat anaknya Isai, 8 jejer. Tuhan bilang, aku tidak pilih semua, aku hanya pilih orang yang terbuang di ladang sana. Yaitu Daud yang kemerah-merahan. Karena Tuhan tahu hatinya.
Tuhan melihat dari lubuk hati yang terdalam. Dia Raja Daud itu dia taat. Jadi dia sukses. Jangan kita seperti Salomo. Salomo awalnya dia taat. Coba bayangkan. Dia katakan bilang, ya, kau minta apa Salomo? Tuhan, saya tidak minta kaya. Saya tidak minta apa-apa. Saya cuma hanya minta hikmat. Apa itu hikmat? Takut akan Tuhan. Supaya bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Tuhan kasih. Tapi kita melihat pada waktu dia sudah ada di atas. Nah ini loh manusia. Jaga baik-baik. Pada waktu sudah di atas, lupa itu ada di bawah. Akhirnya dia hancurkan. Untung dia masih bertobat. Mari Bapak Ibu, kita jadi anak-anak Tuhan. Saya ini sebagai gembala hanya Tuhan percayakan untuk mengembalakan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa nurut dengan kebenaran firman Tuhan, yang untung itu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau nurut, tidak mau dengar, yang susah itu kan Bapak Ibu. Tapi saya sebagai gembala berusaha menjadi teladan. Tuhan bilang melalui Petrus, Petrus, kau mengasihi aku, gembalakanlah domba-domba yang ada. Tapi dengan apa? Bukan dengan paksa, dengan sukarela, menjadi contoh, jadi teladan. Semua gembala kepingin anak-anaknya dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, alangkah senangnya. Semua bapak-bapak kepingin anak-anaknya itu dipakai Tuhan. Cuma jangan sampai pada waktu sudah di atas, kita mulai plero, sudah dah mau lagi. Bapak Ibu tahu katanya, tentang anak-anak Bapak Ibu. Kalau saya banyak tahu. Oh ini orangnya begini, oh ini orangnya begini, oh orang ini. Tapi kan tidak bisa saya omong. Kalau saya omong mau dengar. Kemarin saya ketemu dengan si orang. Saya lihat kusut mukanya. Sedih hati saya. Kenapa kamu kusut muka? Capek Pak. Saya bilang, apa yang saya bisa buat untuk kamu? Dia hanya ngomong berdoa. Kenapa kau kusut mukamu? Kenapa kau susah? Bapak lihat sedih. Ya, sedih. Apa yang saya bisa buat untuk kamu? Pak berdoa untuk saya. Maka itu satu nasihat. Kita dengar. 3-4 hari yang lalu. Mohon jangan marah ya. Tetapi ini juga supaya satu berkat. Saya pulang dari olahraga. Pagi. Saya lihat sudah mulai masak di belakang untuk kasih makan panti. Datanglah Ibu Ciplu ini sama saya. Pak, Retno Pak. Malam dah bisa turu Pak. Sakit Pak. Saya tahu. Waktu dia omong kayak gitu, Retno datang kepada dia. Lopo kan ngomong kayak gitu. Ya sudah, lopo kan ngomong. Saya dengar ini kan Retno kan dipakai Tuhan untuk berbicara. Lopo kan ngomong kayak gini. Sudah, ya saya diam. Kan tidak apa-apa toh, kakak ngomong. Kan gitu. Dia diam, dia masuk, dia masak lagi. Pada waktu saya naik ke loteng, Tuhan itu bicara sama saya. Urusan sama dia. Saya habis mandi, saya turun. Bu, saya dah mau tahu. Tuhan suruh kepada ibu dan saya nurut. Urus sama ibu. Sekarang besok ibu pergi ke dokter. Tak telepon dokter ini sekarang. Tolong Bu Dokter, urusan ini cek darahnya karena persis sudah laboratorium A sampai Z. Pertama dokter ini kan berkata kepada saya, oh ya mungkin dalam hati, wah keki Pak. Saya bilang sudah Bu, saya sebagai bapak, saya yang atur semua, yang urus. Tolong Ibu dokter urus. Oh waktu bilang saya yang atur, oke. Pertama dia bilang pergi ke BPJS.
Tapi BPJS sekarang ini susah kalau kita mau klaim. Bahkan kemarin teman saya dokter bilang, kamu kalau bisa kamu viralkan bahwa sekarang ini banyak rumah sakit tidak dibayar sama BPJS. Jadi waktu diklaim itu mereka tidak mau. Ya, saya bilang saya tidak ikut urus. Tapi waktu itu disuruh pergi. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dicek hasilnya semua. HbA1c 10,6, Masya Allah. Dan harus disuntik insulin. Saya tahu kalau sudah suntik insulin sudah berat. Dia bilang, Pak, saya bikin surat rujukan. Ternyata surat rujukan itu ya tidak bisa BPJS-nya menangani. Jadi saya bilang, kamu pergi. Saya yang tanggung semua. Saya bukan orang kaya, tetapi saya kaya di dalam Tuhan. Saya yang tanggung semua. Kenapa? Anak. Saya yang tanggung semua. Ayo pergi. Tapi dokter bilang sudah. Saya sudah kasih ini obat semua. Saya bilang, Tuhan, gembalamu Tuhan. Hambamu ini dulu pernah saya punya HbA1c 11, dokter bilang, mati kau ini. Ini kaki sudah hitam semua. Tapi kenapa kau bisa tolong saya? Sekarang sisa 6. Kenapa kau bisa tolong saya? Kenapa anak saya kau tidak bisa tolong? Saya bilang, Bu, jalankan apa yang Tuhan perintahkan ya. Berharap sama Tuhan sambil kita berusaha olahraga. Kemarin waktu saya pergi ke Pacet, saya masih sempat omong sama Ibu Gembala. Iya ya, sebenarnya Bu Retno saya harus ajak sama dia ya. Saya harus ajak sama dia ya. Untuk pergi. Aduh, saya menyesal. Coba saya ajak sama dia punya kaki dikasih masuk di air belerang panas dingin. Saya sembuh banyak dari situ. Sebenarnya saya harus ajak sama dia. Tetapi ya sudah, tidak. Minggu depan kalau saya pergi, saya mau ajak. Tapi kalau mau Pak Herman, aku ada order, ada order. Ya sudah, saya tidak bisa ngomong. Kadang kekerasan hati ini. Maka itu Bapak Ibu, waktu sudah selesai. Masih banyak yang sebenarnya harus saya ceritakan. Ya, tapi biarlah kita berdoa. Cari pasangan itu harus yang benar. Jangan salah ya. Harus yang benar. Setiap hari saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, anak saya mau masuk di dalam pernikahan kudus. Tuhan, 3 bulan lagi. Saya serahkan semua yang terbaik ke dalam tangan-Mu. Engkau sanggup melakukan apa saja. Bukan soal pesta dan melakukan yang paling penting. Melakukan yang baik Tuhan. Tolong Tuhan. Kalau Engkau sudah berikan kepada saya istri yang bijaksana. Istri yang cantik bijaksana. Ya, Tuhan, Kau berikan juga dia. Karena dia adalah yang akan meneruskan semua ini. Tolong Tuhan. Saya juga berdoa kepada anak saya. Kesia Tuhan, tolong Tuhan. Supaya dia jadi anak yang baik. Anak yang takut akan Tuhan. Agar satu kali dia diizinkan, memang cocok. Dia diizinkan ke Tanggul sana. Tanggul. Ya, tahu Tanggul kan? Jember sana, masuk desa. Tanggul. Ini hari datang dia. Tanggul. Ya pokes, gelem kayak gitu. Mamanya dukung dulu. Kenapa tidak mau? Mama juga dari desa kok. Kenapa tidak mau? Mama dari desa juga. Papa dari desa juga. Kalau kau kepingin datang Surabaya, ya sudah toh. Naik kereta api, kumpul dengan telolema yang ada. Kenapa takut? 35.000 saja. Dah apa-apa. Ya apa guys, mau dah? Mau. Kalau dah mau awas kamu loh ya, saya bilang. Agak ancam sedikit. Tanggul. Ya, bukan ambrik. Jepang, Jakarta, BSD tidak. Tanggul. Di sana ketemu telolema kape. Ya ke toko. Ya, enggak apa-apa. Memang didikannya sudah enggak apa-apa. Mama mertuamu nanti kalau kau menikah,
Jangan sekali-kali kau lawan sama dia. Tidak boleh ya. Saya udah panggil. Setiap kali ibadah 10 KSK sama Naldi. Sebentar dia pulang. Ya, kasih 10 KSK tentang dia dan Kesia. Tidak usah takut. Kemana kamu tinggal? Yang penting kamu rukun, bagus. Mau kemana-mana ada uang, mau pergi lari ke bintang, terserah. Ya kan? Tapi jangan sekarang kita jadi manusia. Maka itu coming soon. Kalau kamu juga mau diajak ke daerah kawin dengan dokter, ya ada apa-apa untuk ke depan kamu. Sekarang itu naik pesawat kan, ada apa-apa naik pesawat kan langsung pergi sana. Cuma bilang Daksu, aku mau dekat rumah yang ada di pelosok sana. Siapa? Camat? Enggak lah. Haleluya. Ya, tahu camat. Haleluya. Baik sudah ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya.